Banyuwangi, kota di Jawa Timur, Indonesia. Dalam kehidupan modern ini, kota Banyuwangi terus bergerak maju, tetapi tradisi tidak ditinggalkan. Sebagai bagian dari budaya, ada tradisi yang tetap dilaksanakan dalam bentuk ritual adat maupun kesenian tradisional. Dari waktu ke waktu, tokoh-tokoh dan para pelaku ritual dan kesenian terus menjaga dan mempertahankan keberadaan tradisi ini. Demikian juga masyarakatnya. Tradisi dan kesenian di Banyuwangi di antaranya adalah Sublang, Kubu-kubuan, Petik laut, Kadrung, Indonesia dengan keanekaragaman sukunya memiliki begitu banyak kekayaan budaya dan kesenian khas daerah masing-masing. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah ritual Sublang. Ritual ini dijalankan oleh suku Osing, suku di beberapa desa di Banyuwangi, Jawa Timur. Tari Sublang berangkat dari kepercayaan masyarakat Banyuwangi pada mitos yang masih dilestarikan oleh masyarakat di Bakungan dan oleh Sari di Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi. Mayoritas penduduk di daerah ini adalah suku Osing. Ritual Sublang dilaksanakan setiap tahun satu kali di Bakungan dan oleh Sari, Kecamatan Gelagah. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan dalam ritual yang diadakan di dua daerah tersebut. Kalau dijadikan tontonan pariwisata, Sublang sendiri ini adalah masuk di dalam kegiatan Banyuwangi Festival. Intinya, ritual ini hanya boleh dilakukan di kegiatan adat desa. Kalaupun ada tontonan atau kegiatan pariwisata, itu mungkin kita menayangkan yang namanya satu kolosalnya juga ada beberapa tarian-tarian Sublang yang sudah dikreasikan oleh teman-teman atau sanggar di wilayah Banyuwangi sendiri. Kayak di Bali, kalau kecak itu kan hanya beberapa ritual. Sama juga di Olesari, hanya ritual, hanya peraganya yang akan ditarikan. Kalau di festival itu karena sekarang ini kan Sublang ini masuk Banyuwangi Festival. Jadi kegiatannya ini termasuk ada di dalam kegiatan Banyuwangi Festival. Ritual Sublang berkaitan dengan kepercayaan terhadap roh leluhur sebagai cikal bakal masyarakat setempat maupun para danyang, yaitu sejenis roh yang menguasai dan menjaga desa yang diyakini hidup berdampingan dengan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, ritual Sublang ini melibatkan seorang perempuan yang dirasuki roh gaib. Dalam prosesi ini, perempuan tersebut menjadi media komunikasi antara penduduk desa dengan roh leluhur maupun roh gaib pelindung desa. Tujuan utama dari ritual ini adalah untuk memberikan perlindungan pada masyarakat desa, memberi kesejahteraan, kesuburan tanah, dan juga panen yang melimpah. Ritual Sublang memiliki prosesi penentuan hari pelaksanaan, dan pada hari yang ditetapkan, mula-mula pentas dibuka dengan penjemputan para penari Sublang oleh rombongan tetua adat, penyelenggara pentas, beserta keluarga sang penari, untuk diantarkan ke panggung. Pawang Sublang
mementerai mahkota penari sebelang yang disebut ompro dan memasangkannya ke kepala para penari. Seusainya, kegiatan dilanjutkan dengan berziarah ke leluhur dan diakhiri dengan kirap. Demikian ritual sebelang dilaksanakan. Salah satu tradisi menarik lainnya adalah tradisi di pesisir pantai. Tradisi ini disebut petik laut, sebuah tradisi khas masyarakat pesisir di Pulau Jawa. Petik laut mempunyai makna mengambil hasil laut yang menjadi sumber penghidupan nelayan. Upacara ini menyimbolkan rasa syukur masyarakat nelayan atas hasil laut yang diperoleh selama setahun, sekaligus sarana untuk meminta keselamatan agar dijauhkan dari paceklik ikan. Dasarnya adalah satu, bahwa seluruh masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Muncar, khususnya di Kabupaten Banyuwangi, adalah mempunyai suatu keyakinan bahwa Tuhan adalah merupakan pencipta alam semesta beserta isinya. Terus yang kedua adalah bagaimana mempunyai satu hubungan yang baik kepada Sang Pencipta, termasuk kepada lingkungan-lingkungannya. Salah satunya adalah laut. Dikandung maksud petik laut itu suatu inspirasi dari para nelayan bahwa nelayan selama 1 tahun sudah memetik hasil daripada laut, yaitu yang berupa ikan. Maka sebagai bentuk kewajibannya masyarakat nelayan adalah untuk menjaga laut itu sendiri sebagai bentuk welas asih kepada ciptaan Tuhan, termasuk laut, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang nampak contohnya adalah ikan-ikan yang sudah kita tangkap, itu adalah hal-hal yang nampak, barang yang sudah nampak. Yang tidak nampak yaitu yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala kita. Yang perlu kita itu diwelas asih juga, sebagai menurut keyakinan para nelayan itu adalah sebagai penjaga daripada laut. Upacara ini merupakan hari besar bagi para nelayan. Di Kecamatan Muncar, upacara petik laut digelar setiap tanggal 15 Suro dalam kalender Jawa. Malam sebelum upacara, penduduk desa akan menyelenggarakan tirakatan semalam suntuk. Di saat yang sama, pawang upacara menyiapkan berbagai sajian yang terdiri atas 1 buah kepala kambing kendit, 2 ekor ayam jantan hidup berbulu hitam, jenang, jajanan pasar, berbagai masakan nasi lengkap dengan lauk pauk maupun buah-buahan. Ritual ini juga memperlihatkan perpaduan antara kebudayaan agraris yang tercermin melalui isi sesaji yang seluruhnya merupakan hasil bumi dan kebudayaan pesisir. Upacara petik laut Muncar merupakan wujud nyata akulturasi budaya. Artinya hubungan kepada Tuhan itu ada, hubungan kepada lingkungan tetap kita jaga bersama. Ritual berikutnya adalah ritual keboan di Desa Alian dan kebo-keboan di Alas Malang. Ritual-ritual ini merupakan ritual yang setiap tahun dilaksanakan pada minggu pertama bulan Suro, atau tepatnya pada bulan Muharram, menurut perhitungan kalender Islam. Ritual ini merupakan pengungkapan rasa syukur dari suku Oseng yang mayoritas tinggal di kedua desa tersebut kepada Yang Maha Kuasa. Pelaksanaan keboan di Desa Alian ditandai dengan masuknya roh leluhur ke dalam jiwa orang-orang tertentu yang pada umumnya memiliki satu garis keturunan. Masyarakat Oseng di Desa Alian mempercayai apabila ritual keboan tidak dilaksanakan, maka bencana akan menimpa mereka, terutama berpengaruh pada hasil panen. Selain itu, jika prosesi ritual tersebut tidak dilaksanakan, maka setiap hari akan ada masyarakat di Desa Alian yang kesurupan atau kejiman. Tersendat pernah ndak ada itu, Mas. Terus saya adakan, Mas. Saya yang adakan lagi itu tahun 78, Mas. Itu saya perang sama kepala desa saya itu waktu itu, sama
orang Islam kan gitu kan. Pro kontra waktu itu Mas. Berat sekali Mas. Ya enggak boleh katanya nyembah watu. Saya serbu aja sudah Mas. Saya panggil kumpulkan di rumah, orang kalian ini agama apa semuanya, kan agama Islam semuanya Mas. Yang jadi kebo itu sebelum jadi kebo itu sholat, dohor, Jumatan itu sholat semua Mas itu Mas. Itu memang waktu ada kejadian itu apa tradisi kebuan bulan Suro kan gitu Mas, baru ada. Saya kan kalau ada roh halus apa keras sekali saya marah-marah Mas, saya marah-marah enggak berani kok. Semua persiapan prosesi keboan dilaksanakan secara gotong royong atau swadaya masyarakat. Persiapannya dilakukan 1 bulan sebelum pelaksanaan agar permintaan roh halus melalui pelaku kebo dapat terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi, maka pelaku kebo akan mengamuk. Pertama kami sudah memberikan motivasi kepada para pelaku kerbau, khususnya kepada para pelaku kerbau. Rekan-rekan saudara-saudara dengan bahasa setempat, bahasa Muslim, kami bahasa Indonesia. Kisahnya adalah melakukan sebuah proses ritual. Untuk itu, kesiapan pertama adalah mental, kedua adalah fisik. Ya. Pertama mental, jangan sampai kosong. Dan jangan lupa, ketika kita melaksanakan pertama kali mau melaksanakan sebuah prosesi dalam bentuk ibadah itu, jangan lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Sehingga setan-setan dunia itu tidak memasuki kepada apa namanya itu sanubari pribadi Anda sekalian. Itu yang kedua, ya. Kalau kira-kira saudara punya permasalahan saja, lebih baik jangan ikut. Ya. Tetapi kalau saudara yakin bahwa saudara tidak ada masalah dan sehat, silakan dengan maksud dan tujuan manakala sebenarnya terjadi suatu permasalahan, mungkin sakit, cepat laporkan dengan kami. Kesurupan bagi kami bukan segala-galanya. Tradisi kebun maupun kebo-keboan ini memiliki manfaat sosial, seperti kerukunan, gotong royong, dan juga ekonomi. Tradisi ini perlu dijaga dan dilestarikan karena memiliki nilai-nilai luhur. Nilai kerukunan atau kebersamaan tercermin dari berkumpulnya sebagian anggota masyarakat dalam suatu tempat untuk bergotong royong, mempersiapkan berbagai hal yang berhubungan dengan pelaksanaan prosesi ritual tersebut. Gandrung adalah kesenian rakyat tradisional dan telah dikenal sejak masa lampau. Tari gandrung merupakan kesenian yang terus dipertahankan sejak zaman kekeratonan Blambangan. Pertunjukan gandrung berlangsung semalam suntuk, dimulai setelah Isya, pukul 21 sampai dini hari, menjelang subuh atau sekitar pukul 3:30. Kesenian gandrung, seperti kebanyakan pertunjukan tradisi, ditampilkan dalam latar panggung yang relatif sederhana. Beberapa seniman di Banyuwangi mengatakan bahwa pertunjukan gandrung tanpa panggung justru lebih mengartikan kesederhanaan yang memberikan keleluasaan kepada pemaju, penonton yang maju untuk ikut menari bersama penari gandrung. Para nayaga duduk sebagai latar pentas. Mereka memainkan alat musik, gamelan, kendang, biola, dan keluncing. Mereka memainkan musik sambil menunggu penari gandrung keluar. Tahun 68 belajar nih, 70 ngetren dia, jadi akeh ngetut-ngetutaken wedai, pedihun keneng budok oleh wong tuwek kangen ora dine. Jadi tahun 72 nikah wis.
adine kok ning ngepas iki dadi gandrung nomor 1. Engko lantaran naskah kaping pindho ya menghibur seluruh dunia yang menggeluti Gandrung Terot. Kan harus Gandrung Terot itu kudu bisa nyanyi, bisa gendingan, joget. Kadang iso sampai lumeser, iso kira iku lare saiki kan sing gelem mandi joget, joget tok, nari tok. Kawi-kawi patung ning watu dodol itu. Pertunjukan gandrung terbagi atas 3 bagian, jejer, paju, dan sebelang-sebelangan. Jejer dan sebelang-sebelangan disajikan sebagai pembuka dan penutup pertunjukan gandrung. Adapun paju merupakan bagian pada saat penonton maju untuk menari berpasangan atau bernyanyi. Lagu yang biasa dibawakan antara lain Podo Nonton, Sebelang Lukento, Sekar Jenang, Kembang Pepe. Penari gandrung menari dan menyanyi memancarkan aura memesona, menarik penonton untuk ikut menari bersama, sambil sesekali mendapat saweran. Abro iki serene wis nyekel warisan abote abro garapan padha nonton dong. Adong bapak iku ana darah seni. Jadi gemblak menggening Jember Ludruk. Yang ngedong gendingan ya sia lanang iku. Adong kakek maca pat, maca lontar, wong kemiren klembi. Mula jarku nyari-nyaring suarane bapak andi kakek iku, dadi rada ana keturunan. Gandrung iki ditinggalaken kadung isem lumeser. Kon iki duduk masih sampai tuweke duduk he ngarep ngalah. He. Mong nek nek dimbok contoh ning arek nom-noman kelendi supaya iso sampai komplek kaya ketemu. Magi digoleki wong magi ngrahati ngrungokaken suarane ya mulih jugidane ditiru. Ritual adat sebelang, kebo-keboan, dan petik laut maupun kesenian gandrung yang hidup sejak masa lampau hingga masa kini terus dilestarikan oleh para tokoh adat, pemangku adat, pelaksana adat, serta masyarakat di beberapa daerah di Banyuwangi ini menunjukkan bahwa tradisi tetap hidup di beberapa daerah di Banyuwangi. Budaya tradisional ini tetap berjaya hingga kini, tak lekang oleh waktu, bahkan tetap dipertahankan hidup hingga era globalisasi ini. Sekian, terima kasih.